Zelensky gigit jari, AS dan sekutu larang Ukraina serang wilayah Rusia dengan senjata NATO. What to say to Americans? I just want you to feel and to understand what does it mean for us freedom. Because always American people they speak about freedom and they know what is it. And now when you're looking at Ukrainians, I think you feel what does it mean for us. Amerika Serikat dan sejumlah negara sekutunya sudah memberikan peringatan kepada Ukraina tentang meningkatnya situasi konflik jika senjata-senjata yang dikirimkan oleh negara NATO digunakan oleh pasukan Kiev untuk menyerang wilayah Rusia. Hal itu dilaporkan oleh Reuters mengutip sejumlah narasumber anonim pada Kamis. Kami memiliki kekhawatiran tentang eskalasi, namun masih tidak ingin menempatkan batasan geografis atau mengikat tangan mereka terlalu banyak dalam barang-barang yang kami berikan kepada mereka. Demikian kata salah satu pejabat AS yang tidak disebutkan namanya. Senada dengan pernyataan tersebut, Douglas Lute, pensiunan Letnan Jenderal Angkatan Darat AS dan juga mantan Duta Besar Washington untuk NATO mengatakan bahwa jika pasukan Ukraina menyerang jauh ke dalam Rusia, itu akan memicu perdebatan yang memecah belah di dalam aliansi. Dan tentu saja, aliansi tidak menginginkan itu, begitu juga dengan Ukraina. Reuters juga mengkonfirmasi bahwa pemerintahan Joe Biden saat ini sedang mempertimbangkan untuk memasok Ukraina dengan beberapa peluncur roket seperti sistem roket artileri mobilitas tinggi M142 atau HIMARS yang secara teoritis dapat digunakan untuk menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia. Tak puas dengan dukungan negara NATO, Zelensky bilang Barat tidak memiliki persatuan atas perang Ukraina. Presiden Ukraina menuduh Barat terpecah atas tingkat dukungannya untuk negaranya. Dia menyebut kesatuan adalah tantangan senjata. Tetapi pada praktiknya, negara-negara Barat masih belum bersatu mendukung penuh Ukraina melawan Rusia. Hal itu dikatakan Zelensky selama diskusi panel tentang Ukraina pada pertemuan World Economic Forum atau WEF di Davos. Zelensky yang berbicara melalui tautan video juga menunjukkan kurangnya konsensus atas kemungkinan aksesi Finlandia dan juga Swedia ke NATO. Turki, anggota NATO, juga telah menyatakan penentangan terhadap negara-negara Nordik yang menjadi anggota aliansi militer. Ia menilai ini justru tidak menunjukkan kesatuan negara-negara Barat. Persatuan adalah tentang senjata. Pertanyaannya adalah apakah ada kesatuan ini dalam praktik? Dia tidak bisa melihatnya, di mana keuntungan besar kami atas Rusia adalah ketika kami benar-benar bersatu. Washington dan juga negara-negara Eropa juga telah menggelontorkan senjata senilai miliaran dolar ke Ukraina untuk membantu pasukan bersenjata negara itu mengalahkan penjajah Rusia yang bersenjata lebih baik. Kiev juga telah menyuruhkan dukungan yang lebih besar keanggotaan aliansi militer NATO yang dipimpin AS dan zona larangan terbang yang akan diberlakukan di negara itu. Zelensky juga mengatakan Ukraina berterima kasih atas dukungan dari Presiden Joe Biden, tetapi mengatakan tekadnya tertinggal lebih jauh ke dalam rumah. Ia secara khusus menyebut negara tetangga Hungaria sebagai permintaan utama Ukraina lainnya. Hungaria juga telah menyuarakan penentangan terhadap embargo Uni Eropa terhadap minyak Rusia. Kami berada di benua Eropa dan kami membutuhkan dukungan dari Eropa yang bersatu. Hungaria tidak bersatu seperti Uni Eropa lainnya. Dia juga menunjukkan kurangnya konsensus atas tawaran bersejarah Swedia dan juga Finlandia untuk bergabung dengan NATO yang dipertanyakan oleh Turki. Zelensky pun mempertanyakan langkah nyata kesatuan Barat. Apakah ada persatuan mengenai aksesi Finlandia dan Swedia ke NATO? Tidak. Jadi apakah ada gabungan yang kuat dengan Barat? Tidak. Zelensky kesal dengan Barat menuduh mereka bermain-main dengan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali mengungkapkan kekesalannya terhadap Barat. Pada Kamis, Zelensky menuduh Barat bermain-main dengan Rusia. Ia juga ingin sanksi yang lebih keras diberikan pada Moskow untuk mengakhiri perang yang disebutnya tak beralasan itu. Kritikan Zelensky terhadap Barat memang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir setelah Uni Eropa bergerak lambat dalam mengembargo minyak Rusia. Padahal ribuan pasukan Rusia sudah mencoba mengepung dua kota di Ukraina, Severodonetsk dan juga di Lysychansk. Ukraina akan selalu menjadi negara yang merdeka dan tak akan hancur, kata Zelensky, di mana bencana yang sedang berlangsung masih bisa dihentikan jika dunia memberlakukan situasi di Ukraina seolah menghadapi situasi yang sama jika kekuatan yang ada di Barat tak bermain-main dengan Rusia tetapi benar-benar mendesak untuk mengakhiri perang. Di mana Zelensky pun mengeluhkan tentang ketidaksepakatan dalam tubuh Uni Eropa tentang penjatuhan sanksi tambahan kepada Rusia. Ia pun bertanya mengapa beberapa negara diizinkan untuk memblokir rencana itu. Uni Eropa saat ini dilaporkan tengah membahas putaran ke-6 sanksi terhadap Rusia termasuk embargo impor minyak Rusia. Untuk menerapkan sanksi itu dibutuhkan suara bulat negara-negara anggota, tetapi Hungaria menentang gagasan itu
dengan alasan bahwa secara ekonomi mereka akan selalu menderita akibat embargo impor minyak Rusia. Seorang sumber di pemerintahan Hungaria mengatakan negaranya membutuhkan 3,5 hingga 4 tahun untuk beralih dari minyak mentah Rusia dan melakukan investasi besar untuk menyesuaikan ekonominya. Ia pun menambahkan bahwa sampai ada kesepakatan tentang semua masalah itu, mereka tak dapat mendukung embargo minyak yang diusulkan Uni Eropa. Zelensky curhat bertetangga dengan Rusia beresiko terkena senjata pemusnah massal. Zelensky, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mencurahkan isi hati atau curhatan bahwa negaranya sudah lama bersinggungan dengan senjata pemusnah massal. Hal ini karena mereka bertetangga dengan Rusia yang disebut-sebut memiliki senjata nuklir dan pemusnah massal. Pihak berwenang Rusia mengancam dunia dengan senjata nuklir dan mereka bersiap untuk memungkinkan yaitu kemungkinan penggunaan senjata nuklir taktis, kimia, ataupun biologi, katanya dalam bincang-bincang bersama Foreign Policy Community of Indonesia. Menurutnya, negara-negara yang sehat pasti berpikir logis bahwa memperoleh senjata nuklir adalah untuk mereka sendiri dengan tujuan yang jelas. Namun selanjutnya, Rusia tidak seperti itu. Rusia menggunakan kesempatan Ukraina menyerah dan juga meninggalkan persenjataan nuklir kami. Mereka malah melancarkan serangan perang memangsa melawan kami. Ia juga berharap negaranya dapat menerima keamanan jangka panjang untuk kawasan dan itu menjadi alasan Ukraina melepaskan senjata nuklir mereka. Baginya, semakin cepat perang berakhir, maka itu yang terbaik untuk setiap orang di pribumi. Maret lalu, Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat atau AS Jake Sullivan menegaskan bahwa Rusia harus membayar harga mahal jika berani menggunakan senjata kimia di Ukraina, di mana pernyataannya disampaikan di tengah kekhawatiran adanya senjata kimia yang digunakan dalam operasi militer khusus di Rusia di Ukraina. Sullivan juga mengatakan bahwa segala bentuk serangan terhadap NATO akan memicu respon penuh dari aliansi dan belakangan NATO juga mengkhawatirkan akan adanya penggunaan senjata kimia di Ukraina. Sullivan juga menambahkan bahwa AS dan NATO sedang melakukan kontak langsung dengan Rusia untuk memperingatkan mengenai segala bentuk langkah apapun yang dapat memperburuk situasi. Penggunaan senjata pemusnah massal juga akan menjadi tambahan mengejutkan yang dilakukan Presiden Rusia Vladimir Putin perihal serangannya terhadap hukum dan norma internasional. Ukraina akui kekalahan besar kota Liman direbut Rusia. Pasukan Rusia juga mengambil alih kota Liman di wilayah Donetsk Utara. Pengakuan itu diungkapkan pemerintah Ukraina di Kiev pada Kamis malam. Pasukan Ukraina dilaporkan telah ditarik ke barat-barat daya menuju Slaviansk dan kami juga telah kehilangan kota Liman, kata Alexei Arestovich, penasihat utama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, mengakui dalam siaran langsung pada Kamis. Meskipun Arestovich mengutip laporan yang belum dikonfirmasi, koresponden militer Rusia Alexander Kots juga memposting video pasukan Rusia di kota itu tak lama kemudian dengan judul "Liman adalah milik kita". Pasukan Ukraina juga melarikan diri ke barat dan barat daya sambil menutupi mundur mereka dengan tembakan artileri. Penyerbuan Liman berlangsung kurang dari sepekan dengan pasukan Rusia memasuki kota pada 23 Mei. Ada laporan yang belum diinformasikan di saluran Telegram bahwa sebanyak 500 tentara Ukraina telah menyerah. Pada Rabu, 3/4 dari kota Liman diduga berada di bawah kendali Rusia. Dengan pasukan Ukraina yang tersisa dikatakan memperkuat zona industri di tepi barat daya kota. Namun, satu video yang belum diverifikasi diposting di TikTok pada Rabu dimaksudkan untuk menunjukkan sekelompok tentara Ukraina berpegangan pada kendaraan lapis baja, mengemudi dengan kecepatan tinggi dari kota di tengah pemboman artileri. Liman adalah salah satu kota pertama di wilayah Donetsk yang diambil alih milisi yang menentang pemerintah Kiev setelah kudeta Maidan 2014.